3 SNJ, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diizinkan untuk menatap layar saat ini dan menyimak beberapa sedikit tentang tausiah yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah yang akan menyinggung tentang sedekah. Sedekah, hal yang paling sering kita dengar, sering sekali kita dengar. Allah pun juga sudah banyak menyebutkan dalam firman-Nya. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, budak, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ini memang banyak isinya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Di sini memang tidak menjelaskan sedekah saja, banyak, tapi di sini paling menegaskan beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Memberikan harta yang paling kita cintai kepada orang lain itu termasuk dalam sedekah. Misal kita punya tempat minum kesayangan kita, lalu ada anak miskin datang membutuhkan tempat minum tersebut, kita berikan,
Dan Allah berjanji untuk melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas. Syaratnya satu, ikhlas. Bersedekah merupakan tindakan mulia yang masuk ke dalam salah satu sunnah yang sangat dianjurkan untuk umat Islam. Sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Ini mendekati wajib. Kalau wajib 100%, kalau sunnah muakkadah 95% hingga 90%. Ketika melihat orang yang membutuhkan, umat Islam diwajibkan untuk bersedekah dan meringankan beban saudara kita sama muslim. Terutama sama muslim. Enggak, kalau kita sama muslim pelit, tapi kalau sama yang selain muslim enggak pelit, itu bahaya itu. Justru kita tolong saudara-saudara kita. Banyak sekali saudara muslim kita yang butuh pertolongan. Jangan jauh-jauh. Di negara kita saja masih banyak. Kita jalan ke perempatan, kita jalan ke dekat lampu lalu lintas, lampu merah, tonjok, banyak sekali yang minta-minta. Kalau mau melihat lebih jauh lagi, melihat keluar negara, Palestina, Uighur, sungguh saudara muslim kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita, butuh uluran tangan kita. Tapi ya kalau kita belum bisa jauh-jauh ya minimal di lingkungan terlebih dahulu. Di sini kami sebagai tim sedekah nasi Jumat mengajak kita semua untuk mendonasikan sebagian harta kita. Jangan memberikan uang atau memberikan makanan, nanti akan dikelola oleh tim SNJ untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hal ini didasarkan tenggang rasa kesesama umat dan juga kemanusiaan, saling menolong. Selain bantu sesama, ternyata dapat banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah. Berikut manfaatnya yang perlu kita ketahui. Ada 10. Yang pertama, sedekah dapat menyucikan diri kita. Dengan menyedekahkan harta yang kita miliki, dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Hal ini tentu saja dapat dituai jika dilakukan bersamaan dengan taubat atas dosa yang telah diperbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Bersedekah ya sambil kita selalu bersikap jujur, tidak meninggalkan sholat sunnah, ya sholat tahajud dan sebagainya. 2, pahalanya berlipat ganda. Seperti yang saya bilang tadi pertama, pahalanya akan dilipat gandakan jika kita ikhlas, tidak riya dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mendapat imbalan berlipat-lipat. Kalau tadi pahalanya dilipat gandakan, sekarang imbalannya berlipat-lipat. Nggak harus di dunia langsung dibalas, di akhirat nanti juga bisa di pending sedikit. Kalau misalnya kita selalu butuh pertolongan, kita jangan lupa kalau Allah itu Maha Menolong. Jangan lupa sedekahkan sedikit harta kita. Oksigen, setiap hari kita butuh oksigen. Kita kadang tidak sadar, ya Allah saya sudah bersedekah 100.000, 1 juta, tapi kok mendapat balasan. Nah, oksigen itu dapat dari mana? Kita pergi ke rumah sakit beli oksigen mahal, setabung bisa 400.000 lebih. Itu cuma buat paling 2 hari habis. Lah ini oksigen Allah memberikan setiap hari tanpa minta imbalan. Cukup kita masukkan 1.000, 2.000 kalau infak sudah cukup bagi Allah. Asal satu, ikhlas dan istiqomah. Istiqomah terus menerus. Infak 1.000 setahun sama infak 1.000 tiap hari lebih bagus yang 1.000 setiap hari. 4. Sedekah dapat menghindarkan kita dari mara bahaya. Apa itu mara bahaya? Mara bahaya contohnya, kita setelah bersedekah, misalnya masukkan 1.000 kotak infak di masjid. Lalu saat kita jalan, ada mobil rebut. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita dengan menyadarkan diri kita. Masya Allah, mobilnya lewat pinggir, akhirnya nggak jadi ketabrak. Itu salah satu contoh Allah untuk menghindarkan orang yang suka bersedekah dari mara bahaya. Yang kelima, sedekah dapat memberikan ketenangan hati. Kenapa? Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah, pasti akan muncul rasa senang karena telah memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Ngasih uang, wah ada orang susah, kita tolong, orang tersebut senang, otomatis hati kita juga akan tenang dan senang. Sedekah merupakan jaminan hari akhir. Jaminan hari akhir. Kalau kita memperbanyak sedekah disertai dengan amal-amal lainnya seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah di hari akhir nanti kita tidak akan bingung. Mau masuk surga gampang, nggak perlu susah payah. Mau timbangannya insya Allah berat, nggak kayak kerupuk timbangannya. Timbang kerupuk kan enteng, kalau pas kita kayak kerupuk kan bahaya. Jadi sedekah bisa membantu kita untuk memberatkan amalan kita di hari akhir nanti. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Ketika sudah berada dalam kubur dan menunggu hari kiamat datang, terdapat pertanyaan perihal duniawi yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kalau kalian di dunia kaya, harta kalian akan dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Untuk apa harta kalian? Buat foya-foya, buat pesta-pesta, buat sesuatu yang gak jelas, buat top up, apalagi buat hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kita akan dipertanyakan
membantu kita di hari akhir nanti untuk terbebaskan dari siksa kubur. Tapi bukan berarti udah miskin aja, kaya susah. Miskin juga susah, mending miskin gitu. Ya enggak. Kita butuh kaya, umat muslim butuh kaya untuk saling menolong, untuk menopang agama Allah. Yang kedelapan, dapat menyembuhkan orang sakit. Terdapat banyak orang yang sakit, namun hidup dalam ketidakcukupan atau bahkan kemiskinan. Sakit misal diare, demam, tapi miskin, mereka butuh pertolongan. Nah, kalau kita bantu, bawa ke dokter, dibayarin, itu sedekah, dapat membantu orang yang bukan sakit. Juga bisa nanti kalau kita sakit, insya Allah, Allah juga akan menyembuhkan. 9. Menambah umur. Sedekah dipercaya dapat memperpanjang umur seseorang. Bukan berarti kalau kita sedekah umurnya dari 50 bisa jadi 60, jadi 100, bukan. Maksudnya begini, sedekah dapat menambah umur dulu. Kalau kita sedekah, umur kita panjang karena orang mengetahui hal-hal baik dari kita. Bukan berarti kita harus ria, bukan. Kalau sedekah, bisa kita terkenal jadi orang yang dermawan. Insya Allah kalau kita sudah meninggal, orang lain akan tetap mengenang kita sebagai orang yang dermawan. Karena itu kita diibaratkan umurnya panjang, menambah umur. Yang ke-10, meninggal dengan tenang. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak. Ketika bersedekah, kamu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dan kesalahan dunia. Dengan begitu, kamu pun dapat meninggal secara tenang tanpa beban atau dipersulit cara meninggalnya. La ilaha illallah. Hembuskan nafas terakhir dengan tenang, seperti air yang mengalir. Tenang. Nah, itulah tadi 10 manfaat bersedekah. Ketika kita sudah tahu, laksanakan. Kalau belum tahu tidak melaksanakan, maklum karena belum tahu. Bukan berarti kita udah nggak tahu aja, enak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk kehidupan kita, lebih berkualitas kehidupan kita. Maka dari itu, itulah tadi 10 manfaat sedekah. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita bersedekah. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Kalau bisa banyak sekalian dibanyakin. Mau kemanapun bebas, yang penting ikhlas. Jangan curiga, waduh itu orang pura-pura sakit, itu orang-orang pura-pura, aduh jangan. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah mau orangnya pura-pura, mau orangnya sok-sokan sakit, misalnya sok kasihan itu nggak masalah. Asal kita ikhlas, tetap dapat pahala dari Allah. Maka dari itu kita sebagai tim SNJ sekali lagi mengingatkan untuk mengajak semua masyarakat yang melihat acara kajian kali ini untuk bersedekah, berdonasi. Nanti insya Allah kami amanah untuk menjadikannya sebagai nasi bungkus dan akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya bisa tukang ojek, tukang becak, anak-anak yang membutuhkan, panti asuhan dan sebagainya. Begitu, marilah agar terhindar dari berbagai mara bahaya dan keresahan hati, bersedekahlah dengan ikhlas dan niatan yang baik, tidak ria dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.